amalan, yang kemudian desain barang dan jasa, lalu pengelolaan kualitas dan strategi proses, lokasi, dan tata ruang. Mata kuliah ini kan manajemen operasi ya, jadi kita banyak belajar sedikit-sedikit mengenai banyak hal. Termasuk pada pertemuan kali ini kita akan membahas singkat mengenai manajemen sumber daya manusia. Nah, pada kesempatan ini, di tengah paruh kedua ini, saya akan merubah sedikit bagaimana kita melakukan pengajaran. Nah, jadi pada kesempatan pertama masih dengan saya, tapi sampai ke pertemuan nanti ke 15, nah, kita akan switch jadi kalian yang akan melakukan presentasi melalui kelompok. Jadi nanti kelompoknya dibagi menjadi 6 orang, 6 kelompok. Nanti di sini ada berapa orang ya? Ada 2, ada 20, ada 29 ya? Betul tidak? 29, Pak. Betul, kalau di kelas ini ada Enrico udah hadir belum? Sebentar saya cek. Soalnya 29 masuk semua nggak? Soalnya ada beberapa yang, sebentar, saya lihat dulu di UTS. Soalnya tiga, ada yang belum mengumpulkan UTS, takutnya nanti dia sebentar, saya cek 3 orang ini. Bentar, lihat di tanggal. Oke, kayaknya aman kelas ini. Di kelas yang lain ada yang tidak pernah hadir di perkuliahan dari awal, lalu juga tidak mengumpulkan UTS. Jadi kalau nggak mengumpulkan UTS kan, UTS bobotnya cukup besar ya, 30%. Jadi kalau misalkan OTS-nya tidak mengumpulkan, otomatis ya sudah gitu. Ya, jadi di sini 29 orang hadir semua ya. Di 29 orang itu ada yang sulit untuk bekerja sama nggak? Ada yang kesulitan nggak di kelas ini? Nggak ada. Oke, kalau tidak ada, bagi kelompoknya sekarang aja. Jadi nanti saya berarti ada 29, berarti kalau dibagi 5, nanti ada kelompok yang ada satu orang berarti yang, sebentar. Oh, ini mati ya. Ada yang 4 orang ya. 9. Oke, nggak apa-apa deh. Berarti nanti kalau kita bagi ini ada yang kelompok 1 orang, 4 orang. Oke, kayaknya cukup. Oke, kita acak aja ya. Jadi nanti biar juga lebih cepat, nanti kita biar adil dan jelas. Ini masih hmm,
Oke, ini udah ada. Nah, hmm, nah, kita acak aja ya biar adil. Hmm, refresh dulu. Kita bagi jadi 6. Ada yang mau volunteer nggak jadi perwakilan kelas ataupun KM? Ini udah saya share belum PowerPoint-nya? Sudah, Pak. Oh, sudah ada. Di L maksudnya, Pak? Iya, yang Belum. ini. Oh, yaudah kalau belum. Belum, Pak. Belum, Pak, yang itu mah. Nanti saya share yang sekarang. Nah, ini nanti saya bagi jadi 6 aja. Kita ambil aja perwakilan ya. Ini belum tentu harus ketua kelompok atau enggak, saya wakil aja. Ambil, karena ada 6, 3 perempuan, 3 laki-laki aja. Ini Suhari misalnya. Lalu yang kedua ada Gilang aja. Gilang. Saya ambil random ya. Gak ada dari apa-apa. Satu lagi siapa ya? Laki-laki. Oh, Soleh aja. Gitu. Udah ada S, jangan deh. Biar berbeda. Kita panggil bagus deh. Bagus. 4 perempuan. Kita ambil misalnya Rini. Terus misalnya Frida. Terus Sahla aja. Udah ada S, jangan. Anissa aja. Anissa. Oke. Nah, ini perwakilannya. Nanti kalian yang mau mencari kelompok. Jadi kelompoknya cari maksimal 5 orang. Jadi nanti ada salah satu yang mungkin ada 4 anggota kelompoknya. Jadi maksimalkan 5 orang, nanti jadi tersisa 1 orang kan. Nah, ini perwakilannya. Jadi nanti boleh jadi ketua kelompok atau tidak ya bebas disesuaikan. Nah, buat biar adil, ini susunan awalnya ya. Kita random di sini buat nanti susunan terakhir di presentasinya siapa, bagian siapa gitu. Oke. Saya generate dulu. Ini yang pertama, ketiga, bagus berarti. Yang pertama ini, oke, bagus. Bagus, ya aja. Lalu ini 6, Anissa. Anissa. Yang ketiga, Gilang. Gilang. Terus yang keempat, udah Anissa. Ini Suhari. Suhari. Yang kelima, Rida. Oh, pas ya. Rida. Berarti yang belum terakhir sisanya adalah Rini ya. Rini, Pak. Oke, Rini. Nah, ini perwakilannya. Nanti kalian setelah ini di paruh terakhir perkuliahan kita silakan diskusi. Mau masuk kemana bebas. Jadi ini perwakilan dari materi yang dari materinya ya. Ini bisa di screenshot atau gimana. Nah, ini ya. Jadi dari sini yang bagus berarti ke bagian yang manajemen rantai pasokan, Anissa manajemen persediaan, lalu Gilang yang ketiga ini, yang 4 Suhari perencanaan kebutuhan material melalui MRP dan ERP, lalu Frida penentuan jadwal jangka pendek, yang keenam Rini melalui GI, jadi GIT TPS dan operasi ramping. Jadi pada pertemuan pertama atau pada jam pertama nanti saya persilahkan kalian sebagai kelompok melakukan kajian dan pembahasan mengenai topik-topik ini. Nah, nanti selain melakukan presentasi,
ada satu kewajibannya. Yang pertama, yang kedua itu adalah memberikan pertanyaan. Nah, jadi memberikan pertanyaannya wajib ya. Tapi kalau di kalian sebagai individu ataupun sebagai kelompok lain misalnya mau bertanya di luar jadwal, kalian juga boleh. Jadi misalkan ketika kelompok yang pertama tadi melakukan presentasi, nah yang kelompok yang kedua wajib sifatnya memberikan pertanyaan. Jadi pertanyaan ataupun memberikan contoh kasus boleh atau bebas pertanyaannya. Lalu yang ketiga memberikan pertanyaan yang kedua, yang keempat ke yang ketiga, yang kelima ke yang keempat, lalu uh, yang keenam ini diberikan pertanyaan oleh kelompok yang pertama. Oke, itu sifatnya bebas bertanya kan, seperti apa bebas nanti untuk sebagai bahan diskusi. Nanti juga di jam kedua itu akan saya bahas juga, saya juga akan memberikan beberapa mungkin evaluasi atau tambahan dari yang sudah disampaikan oleh kalian. Nah, presentasi ini dikategorikan sebagai kuis ya. Jadi nanti kemungkinan besar nilai setelah paruh kedua ini tidak ada tugas ya, jadi keaktifan dan hasil diskusi kita saya akan coba berikan performa poin dari situ. Lalu juga nanti saya akan berikan kalian formulir atau form isian penilaian mengenai performa dari tim kalian. Jadi saya harapkan jujur, karena itu mungkin nanti sebagai latihan juga kalian kalau untuk mengisi formulir performa indeks. Nah, itu muncul nanti kita bahas bagaimana supaya kalian bisa melakukan penilaian kinerja. Nanti sifatnya juga bersifat anonimus. Jadi kalian bisa jujur aja menurut kalian tim orang tersebut seperti apa dalam bekerja sama ataupun sifatnya seperti apa bisa kalian sampaikan. Nanti coba saya rangkum, nanti coba saya berikan personal ke orang tersebut kalau memang dibutuhkan dan memungkinkan. Yang kedua, selanjutnya penyaji dan penyimak itu wajib on cam. Jadi yang menyajikan ataupun kita yang audiens termasuk saya dan kalian itu wajib on cam. Jadi kalau misalkan minggu depan kalian tidak bisa on cam, nah jadi silahkan meninggal dari kelas atau tidak perlu masuk ke perkuliahan. Jadi nanti kalian lihat saja di rekamannya. Oke, jadi kewajiban on cam minggu depan mulai diberlakukan ya. Jadi semuanya harus on cam. Kemudian yang terakhir, kalau misalkan mau ditambahkan lebih, jadi berikan contoh kasus atau kajian interaktif untuk mendapatkan poin tambahan. Oke, nah seperti ada yang sakit ataupun izin, nanti kalian bisa masuk ke sini ya. Tadi Rian kan tadi izin, kemudian Renaldi juga Sudah sakit, ada, Pak. tolong. Oke, nanti Renaldi tolong dikabarin untuk dibagikan dimasukkan ke dalam grup ya. Takutnya nanti ada yang kelompok yang cuma 4 orang, 2. Nah, di sini juga saya sudah berikan mengenai bahan kajiannya. Jadi di sini bisa kalian nanti bisa kalian cari ataupun bagi-bagi mengenai bahan kajiannya, topik utamanya kan yang ini. Ini. Tapi ada subtopik yang bisa kalian nanti sampaikan pada presentasi nanti kalian. Ini yang manajemen rantai pasokan kelompok pertama, lalu kelompok kedua ini manajemen persediaan ya. Hanya 3 topik, 3 top subbab, boleh ditambah kalaupun diperlukan. Kemudian ini yang perencanaan agregat dan SOP. Jadi SOP itu singkatan dari Standard Operation Procedure. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau di bahasa Indonesia berarti prosedur operasi standar. Nah, ini merupakan salah satu hal yang krusial dalam operasi. Karena kadang ada perusahaan yang tidak ada SOP-nya, itu biasanya terjadi carut-marut, ataupun sudah ada SOP-nya tapi tidak diterapkan. Jadi ganti orang, ganti aturan, padahal mereka sudah ada SOP-nya. Kemudian ini mengenai MRP dan ERP. Jadi ini adalah sebuah software sebenarnya
Kalau sekarang sudah dipakai software banyak macamnya, nanti kita bahas bersama-sama. Jadi MR itu manajemen resort planning, ERP, Enterprise Resort Planning. Atau ada juga di sebelahnya material resort planning, M-nya bisa beragam. Nah, ini yang kelima, menentukan jadwal jangka pendek. Yang kemarin kita kan melakukan forecasting ya, peramalan, kemudian menganalisis berapa lama sih suatu project dapat selesai. Nah, ini kita ada juga nanti perhitungan atau bagaimana cara kita melakukan penentuan jadwal jangka pendek. Nah, ini harusnya kelompok 6 ya. Ini salah, harusnya kelompok 6. Ini mengenai just in time. Jadi pembahasan mengenai just in time dan sistem produksi Toyota atau biasa disebut Toyota Production System yang sekarang banyak diterapkan pada industri manufacturing. Kemudian juga dibahas mengenai operasi ramping. Oke. Sampai di sini ada yang kurang jelas atau pertanyaan mengenai mata kuliah ini ataupun mengenai tugas? Bapak mau nanya, Iya, jadi setiap pertemuan dari minggu depan itu yang tampil satu kelompok gitu? iya satu kelompok. Jadi Oh, satu kelompok. Sampai nanti, jadi saya ulangi. Nah, nanti satu kelompok ini misal tadi kan berarti kelompok minggu depan itu bagus ya. Yang bagus, lalu yang kedua Anissa, lalu kelompoknya Gilang, kelompoknya Suhari, ini Frida, yang terakhir ini. Seperti itu. Jadi nanti satu kelompok. Jadi sesi pertama saya persilahkan untuk kalian melakukan presentasi dan kajian. Lalu setelah itu ada diskusi. Lalu baru setelahnya saya yang melakukan beberapa evaluasi ataupun tambahan dari materi tersebut. Oke, jelas? Bapak mau bertanya? Iya, jelas Pak, terima kasih Pak. iya. Kenapa Nisa? Nanti pas presentasi perlu rekapan untuk bakal ada sesi tanya jawab gak Pak? Kalau ada bakal dikumpulin gak rekapannya? Nggak usah Oh, nggak dikumpulin. usah. Tapi Tapi ada kalau mau sesi tanya ngumpulin jawab Pak. ada. Kalau kalian mau, jadi ini nih, ini saya kan ngasih ini ya, ngasih ada poin ini. Contoh kasus atau kajian interaktif, misalkan kalian mau buat game, ya, contoh. Saya mau buat game biar daripada saya ngobrol-ngobrol, misalkan kalau misalnya saya ngambil contoh mata kuliah lain ya, misalkan ada mata kuliah leadership. Nah, gimana kalian mau bikin game aja, game tentang leadership, nanti mereka suruh isi kuesioner, atau kan yang tes kepribadian, nah, misalkan kayak gitu. Walaupun yang mata kuliah saya ini sekarang nih, yang saya bahas kan mengenai SDM. Itu kan bisa misalkan nanti contoh mengenai dikasihin psikotes, lalu kalian bahas tentang tipe-tipe psikotes tersebut. Itu kan contoh. Jadi itu bebas kalau saya bebaskan ke kalian, termasuk pada nanti Anissa, saya tidak mewajibkan untuk kasih rekapan, tapi yang tadi saya sampaikan, misalkan kalian ada sesi tanya jawab, lalu direkap oleh kelompok kalian, hasilnya seperti apa, sampai ada misalkan hasil dari laporannya, yaitu mungkin sangat baik sekali, akan saya terima juga. Seperti itu, Anissa. Baik Pak, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Ada yang kurang jelas? Jadi saya ulangi ya, jadi nanti kalian bisa bergabung di sini. Bagus, sudah cukup jelas mengenai tugas kelompok. Jelas Pak. Oke, Anissa tadi sudah jelas. Gilang sudah cukup jelas? Jelas Pak. Oke, Suhari juga jelas cukup? Dan Rini? Cukup jelas Pak. Oke, jadi gitu ya. Nanti silakan lakukan pembagian. Berarti usahakan 5 orang.
5 orang dan berarti karena 29 ada satu kelompok yang isinya 4 orang. Kalau untuk berdasarkan bobot sih yang kelompok 2 ini sebenarnya bisa menjadi cuma 4 orang karena materinya cukup singkat dan tidak ada materi tentang perhitungan. Nanti saya bisa break up. Kalau yang ini ada sedikit perhitungan, jadi mungkin 5 orang bisa sih. Kita bisa Bapak lihat di maaf sini. mau lihat yang kelompok 4. Nah, kelompok 4 ini. Nanti saya bagiin sih. Atau saya bagiin sekarang aja deh, biar nanti kalian bisa sambil mikir-mikir. Ntar saya bagiin sekarang. 2139 kan? Oh iya, belum. Editing on. Editing. 8. SDM. Oh, saya salah upload. Ya. Coba dicek. Udah sama belum? Dua ya. Udah saya share ya. Jadi udah dicek kan? Udah ada. Takutnya kemarin server Unibi bermasalah. Udah ada, Pak. Oke. Itu kita lanjut lagi. Nah, ini Oke. Ada lagi yang mau bertanya ataupun kurang jelas mengenai tugas kelompok? Jadi bisa dilihat di sini. Nanti kalau misalkan ada 4 atau 5. Oh, ini kelompok 6 ya, maksudnya yang terakhir. Chip TPS. Oke. Kalau gitu kita langsung ke pembahasan hari ini. Jadi kita akan membahas sedikit mengenai strategi sumber daya manusia. Nah, ini slide yang dibikin oleh saya dan rekan saya, Bapak Eko Hartanto, beberapa waktu yang lalu. Nah, ini saya cukup baca singkat aja. Jadi ini saya sudah membahas sedikit tentang sumber daya manusia. Kemarin kan sudah dibahas mengenai berbagai macam strategi tentang mengelola perusahaan. Nah, kita membahas singkat mengenai sumber daya manusia. Jadi kalian sendiri sudah tahu lah manusia itu apa, fungsinya dalam suatu organisasi apa, dan kenapa kita harus mengelola. Jadi tujuan sumber daya manusia adalah untuk mengelola tenaga kerja dan mendesain pekerjaan sehingga orang-orang dapat diberdayakan secara efektif dan efisien. Jadi tujuannya adalah mengelola mereka, manusia, atau agar mereka bisa diberdayagunakan sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang mereka bisa lakukan atau kerjakan. Sehingga output terakhirnya adalah kualitas hidupnya atau kualitas lingkungan kerjanya bisa
memadai, baik itu secara fisik, psikologis, dan juga adanya komitmen dari manusia tersebut, dari karyawan tersebut kepada perusahaan. Sehingga kita bisa berjuang bersama-sama untuk tujuan bersama, baik itu visi, misi, dan juga strategi. Nah, batasan dari strategi sumber daya manusia itu jelas ada 5W1H ya. Yang pertama misalnya apa, itu berkaitan dengan keputusan strategi produk si perusahaan tersebut. Misal mau membuat produknya seperti apa, berarti kita harus cari orang yang seperti apa ya. Kemudian kapan, maka berkaitan dengan keputusan jadwalnya. Kapan sih dibutuhin butuh sumber daya itu kapan, apakah sekarang ataupun tahun depan ataupun besok. Lalu di mana? Jadi berkaitan dengan keputusan strategi lokasi. Kalau misalnya kita mau buat lokasinya misalnya di daerah Jawa Tengah, terus cari orang jadi Jawa Barat, kan mereka si resource kita, human resource kita kan mungkin berpikir-pikir karena mungkin belum pernah ke sana ataupun tidak ada tempat tinggal, jadi harus memikirkan tempat tinggal. Selanjutnya adalah prosedur, maka berkaitan dengan keputusan strategi proses yang mempertimbangkan teknologi mesin ataupun keamanan dari sumber daya tersebut. Kemudian siapa? Maka berkaitan dengan masalah perbedaan individu dan kemampuan fisik, mental, serta intelektual orang tersebut. Yang terakhir adalah bagaimana berkaitan dengan kebutuhan strategi, layout, dan pilihan-pilihan perusahaan. Jadi batasan-batasannya itu seperti ini. Nah, kemudian dengan adanya batasan yang tadi, maka kita bisa simpulkan bahwasanya dalam mengelola sumber daya manusia itu kita terdiri dari 3 aspek kegiatan. Yang pertama itu adalah perencanaan tenaga kerja. Jadi tenaga kerja tersebut mau kita berdayakan seperti apa. Kemudian desain dari pekerjaannya itu mau seperti apa job desk-nya gitu, job description-nya, kemudian standar. Jadi si pekerjaannya itu, si tenaga kerja itu harus punya kualifikasi seperti apa, lalu dalam bekerjanya standarnya atau seperti apa, batas-batas ambang batasnya harus seperti apa. Nah, berarti dalam SDM yang akan kita bahas sebenarnya 3 hal ini. Mungkin nanti kalian ke depannya ada mata kuliah SDM juga ya, lebih terperinci mengenai sumber daya manusia, manajemen SDM. Nah, nanti kalian akan mengelola 3 hal ini. Nah, yang pertama itu perencanaan tenaga kerja. Ini merupakan sebuah cara untuk menetapkan kebijakan kepada karyawan. Nah, kaitannya kenapa kita harus merencanakan? Yang pertama adalah kaitannya kestabilan tenaga kerja. Jadi jumlahnya bisa pas, turnover-nya juga tidak terlalu tinggi. Jadi balik masuk, masuk, keluarnya itu tidak terlalu tinggi. Lalu penjadwalan kerja, yang terakhir adalah klasifikasi kerja dan aturan dari pekerjaan tersebut. Yang pertama, kebijakan kestabilan tenaga kerja, itu ada 2 kebijakan yang biasanya menjadi dasar kestabilan tenaga kerja. Jadi yang pertama itu punya konsekuensi biasanya timbul biaya penarikan atau pemberdayaan karyawan. Jadi biasanya asuransinya tinggi atau enggak. Lalu yang kedua, kebijakan kestabilan tenaga kerja itu biasanya menjaga jumlah karyawan secara konstan. Maka biaya tenaga kerja diperlukan sebagai biaya tetap. Nah, kalau yang ini biasanya dengan kontrak. Jadi bisa menggunakan kontrak atau biaya dengan pegawai tetap. Nah, kebijakan kestabilan tenaga karyawannya biasa itu tergantung pada proyek dan produknya sendiri. Ini penjadwalan, saya rasa ini sudah cukup jelas, tidak perlu saya bahas panjang. Ini jadwal kerja biasa kan 8 sampai 5 jam, 8 jam per hari dan 5 hari kerja. Ini aturan dari pemerintah Indonesia. Namun pada pelaksanaannya, terutama sekarang ya COVID kayak gini, ada istilahnya beberapa variasi. Ada istilahnya flex time, jadi waktunya fleksibel, bebas masuk kapan aja, tapi mereka tentukan jadwalnya hari apa aja yang mau mereka masuk. Misalkan mau masuk sini sampai Kamis, tapi dengan total waktu per minggunya sama. Kalau kemudian flexible work week, itu mirip dengan flex time, hanya saja jadwal kerjanya itu berbeda sedikit. Misalnya 10 jam kerja per hari selama 4 hari, ataupun penetapan shift. Nah,
ataupun sekarang kan penetapan di office berapa jam boleh, istilahnya kalian bisa work from anywhere dimanapun, asal target atau pekerjaan tercapai. Kemudian ini memperpendek jam kerja sesuai dengan status karyawan, misalkan part time berarti cuma 4 jam misalkan dalam satu hari. Kemudian ini klasifikasi pekerjaan, nanti kalian bisa baca di sini. Lalu ini desain pekerjaan. Nah, desain pekerjaan merupakan pendekatan dari yang terakhir tadi ya, mengenai apa sih yang harus title atau pekerjaan itu lakukan. Nah, di sana dalam desain pekerjaan kita menentukan ini, yang pertama job description atau job specification. Jadi spesifikasi pekerjaan itu seperti apa sih? Apakah butuhnya misalkan gender, apakah butuh perempuan atau wanita ataupun pria ataupun anak-anak itu ataupun orang dewasa itu seperti apa? Kemudian pendidikan termasuk pada hal itu dan lain-lain sebagainya. Lalu ada juga job expansion atau psikologis komponen, self-directing, dan hingga ke tempat kerja visual. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, spesifikasi kerja. Nah, tadi itu merupakan sebuah pembagian kerja menjadi tugas-tugas yang unik. Jadi dalam pencapaiannya dapat dilakukan pengembangan keterampilan, kemudian misalkan pengembangan peralatan kalau misalkan dibutuhkan. Kalau misalkan si pekerjaannya itu butuh skill khusus, berarti kita mencari orang yang sudah punya skill tersebut. Misal koki, butuh seorang koki, berarti mereka harus punya sertifikasi mungkin untuk memasak. Jadi kalian bisa baca lebih lengkapnya dari modul yang sudah saya pakai atau baca rangkuman dari sini. Kemudian ini pembahasan mengenai perluasan kerja. Jadi untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja dan juga mengalihkan spesifikasi atau spesialisasi kerja agar mereka bisa mempunyai variasi dalam jenjang karir mereka. Jadi perluasannya itu bisa dalam bentuk vertikal ya. Kalau vertikal biasanya disebutnya mutasi atau perpindahan, nanti ada pembahasan. Kalau perluasan biasanya sifatnya ke atas. Nah, ada beberapa hal atau variasi dalam perluasan kerja. Yang pertama, job enlargement. Jadi pemekaran pekerjaan. Ini sih istilahnya adalah sifatnya secara horizontal. Jadi tugas-tugasnya itu dipindahkan ke bagian lain yang sifatnya horizontal yang mirip. Misal asalnya tadi saya contohkan lagi koki misalnya. Asalnya koki bagian main course, nanti bagian yang lain, ataupun misalkan ada di pabrik misalkan pabrik garment atau sepatu, misalkan dia biasa, contoh sepatu saja lah, contoh dia biasa melakukan pengeleman, misalkan pengeleman untuk ngelem sepatu ya, maksudnya ngelem sepatu lalu pindahkan ke bagian lain yang sama mengenai assembling, misalkan dia selanjutnya assembling bagian lain, assembling talinya atau seperti apa. Lalu yang kedua ini job rotation atau biasa juga disebut mutasi ya. Jadi mutasi kadang konotasinya kadang negatif, tapi sebenarnya tidak juga. Merupakan sebuah sistem di mana karyawan dipindahkan dari satu pekerjaan yang khusus tersebut, misalnya dia tadi contohnya ngelem ataupun koki, dipindahkan ke bagian yang lain. Misal ke bagian finance kalau memang dia bisa, ataupun ke bagian procurement atau bagian divisi lain. Jadi dirotasi supaya biasanya ini dilakukan supaya mereka lebih mengerti bagaimana suatu operasi bisnis itu bekerja. Nah, jadi rotasi pekerjaan ini kalau positifnya untuk naik jabatan misalnya untuk sebagai manajer kan mereka harus tahu segala macam, makanya dirotasi. Tapi kalau misalkan pada kenyataannya untuk dibuang juga dalam tanda kutip ya, karena perusahaan tidak mau mecat orang misalnya karena butuh ada biaya pesangon dan lain, itu dia dirotasi di pekerjaan lain dengan harapan pekerjaan tersebut atau pekerjaan khusus tersebut bisa cocok bagi mereka. Teori pada kenyataannya seperti itu ya. Kemudian ada job enrichment atau istilah bahasa Indonesia-nya pengayaan pekerjaan. Ini memberikan karyawan tanggung jawab yang lebih dari
hal yang biasa mereka lakukan, meliputi perencanaan, pengendalian, dan juga penyelesaian pekerjaan. Dan yang terakhir adalah employee empowerment. Jadi memberikan perluasan pekerjaan atau perluasan tanggung jawab kepada uh, karyawan tersebut. Nah, ini perpanjangan dari hal yang tadi ya. Kemudian ini komponen psikologis juga termasuk pada perancangan desain ya. Jadi yang ini ya, perencanaan desain pekerjaan. Kenapa? Yang tadi disampaikan di awal, kenapa ketika kalian mau melamar pekerjaan, kadang ada psikotes. Nah, psikotes itu salah satu metode meminimalisir jumlah appliance. Jadi meminimalisir jumlah yang menerima. Kadang ini efektif, kadang juga tidak. Tapi yang ingin mereka sasar adalah mereka ingin mencari seseorang yang mempunyai psikologis yang mirip atau cocok bagi desain pekerjaannya. Nah, hasil dari penelitian Hawthorne tentang psikologis itu di tempat kerja menyimpulkan bahwa terdapat sistem sosial yang dinamis di tempat kerja. Jadi bagian HR seharusnya mereka mengetahui apakah si pekerjaan itu membutuhkan karyawan yang homogen, maksudnya tipe psikologisnya sama, ataupun misalkan di tempat yang kreatif membutuhkan karyawan yang heterogen. Jadi mereka menyesuaikan dengan hasil psikologis yang mereka lakukan. Kemudian ada juga penelitian dari Heckman dan Oldman yang menyimpulkan adanya 5 karakteristik desain kerja, yaitu yang tadi keragaman keahlian, lalu identitas pekerjaan, arti pekerjaan, dan otonomi hingga feedback umpan balik. Nah, makanya kalau misalkan ketika kalian mau melamar pekerjaan, ternyata psikotesnya tidak cocok dengan kalian, hasilnya, itu mungkin kalian nanti tidak sesuai dengan yang tim yang ada existing yang dilakukan. Misal mereka mau melakukan keragaman keahlian, oh ternyata keahlian kalian sudah ada yang serupa dengan orang yang di tim, ataupun lain sebagainya. Jadi baiknya melakukan tadi komponen psikologis ataupun psikotes di awal adalah supaya kecocokan tim bisa masuk. Jadi turnover pegawainya bisa sedikit rendah. Ini tim yang bahan diri, jadi ini sempat kita bahas sebelumnya di pertemuan lain mengenai pembentukan tim khusus agar mereka bisa berkembang. Jadi istilahnya force discussion group, nanti kalian bisa baca di sini atau di modul. Nah, ini contoh-contoh dari motivasi dan sistem intensif agar karyawan bisa lebih semangat. Misal memberikan bonus, lalu profit sharing berupa saham ataupun pembagian keuntungan tahunan. Kadang dilakukan di beberapa perusahaan manufacturing ya. Jadi kalau kalian kerja misalnya di pabrik, ada namanya bonus tahunan. Bonus tahunan, jadi dalam satu tahun si perusahaan tersebut dapat profit berapa, nah itu dikasih profit kalau kalian memiliki saham. Tapi kalau tidak ada, namanya istilahnya adalah gain sharing. Jadi pembagian keuntungan perusahaan. Kemudian ada sistem intensif, itu merupakan penghargaan kalau kalian melakukan sesuatu poin gitu biasanya. Yang sifatnya kadang perorangan atau kelompok. Nah, kemudian yang terakhir adalah knowledge based system, yaitu sebuah sistem di mana karakteristiknya bisa terbagi menjadi multidimensi. Jadi baik horizontal, vertikal, ataupun kedalaman keahlian. Jadi misalnya sertifikasi. Nanti kalian juga dapat bonus. Misalkan lanjut S2, bagi PNS nanti mereka akan naik jabatan dan juga dapat bonus misalnya. Lanjut, ini ergonomi. Ini adalah pembahasan bagaimana kalian bisa mendesain suatu tempat kerja bagi karyawan. Misal, sekarang kan kalau kalian tahu ada isu orang terlalu banyak duduk misalnya. Nah, sekarang bisa kalian buat si mejanya itu bisa dinaikin. Jadi misalkan kalau kalian biasa duduk terus kan nanti bisa dinaikin jadi standing desk. Nah, ada beberapa orang yang cenderung senang menggunakan standing desk.
Jadi walaupun pegal, tapi mereka masih bisa beraktivitas jalan-jalan gitu. Jadi kalau pegal jalan dulu aja, nanti balik lagi bisa enggak. Ataupun nanti udah pengen duduk lagi, si mejanya itu bisa diturunkan. Nah, ini merupakan suatu analisis di mana kalian mengembangkan prosedur kerja yang nyaman dan aman bagi pada perusahaan. Lalu ini tempat kerja visual, ini juga Kanban dan Andon. Saya rasa sudah sempat saya bahas ya. Kemudian ini standar pekerja dan pengukuran kerja. Nah, ada istilahnya dalam pengukuran kerja itu menggunakan namanya KPI. 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 Itu namanya Key Performance Index. Nah, dalam indeks itu ada isinya poin-poin atau proporsi pekerjaan untuk tiap pekerjaan tersebut. Jadi di sana ada indeks misalkan ketepatan waktu, lalu poinnya, lalu apalagi ya, misal berapa lama dia bisa melakukan pekerjaan tersebut. Nah, itu ada poin-poinnya. Nah, bergantung pada kebutuhan karyawan apa yang ingin dicapai standarnya. Nah, perkiraan tersebut ditujukan supaya karyawan bisa efisien. Jadi efisiensi karyawan dan pengawasan untuk mengetahui apa yang digunakan, apa yang dilakukan oleh karyawan. Dari situ kita bisa merencanakan hal-hal yang lain. Misal, apakah karyawan tersebut bekerja dengan baik atau tidak. Nanti untuk melatih atau membiasakan kalian menggunakan KPI, nanti saya berikan kuesioner yang tadi saya sampaikan, supaya kalian nanti bisa menilai performa teman kalian sendiri. Nah, ini kita langsung lanjut kepada standar pekerja atau standar dari pekerjaan. Untuk melakukan pengukuran kerja, selain tadi menggunakan KPI, ada beberapa cara untuk kalian bisa melakukan standar pekerja ya. Standar pekerja. Yang pertama adalah menggunakan historical experience atau pengalaman di masa lalu. Kemudian studi waktu, time study. Misalkan S2 ataupun melakukan studi waktu itu biasanya di lab ataupun melakukan pemantauan. Nah, itu istilahnya studi waktu. Nah, kalau lanjutnya standar waktu, dan yang terakhir pengambilan keputusan sampel atau work sampling. Ini pengalaman masa lalu saya kira kalian sudah jelas ya. Jadi di sini merupakan teori untuk melihat work experience mereka. Jadi standarnya misalkan untuk pilot, misalnya contoh pilot ya, harus ada berapa jam kerja, berapa lama mereka menerbangkan pesawat. Jadi ini merupakan sebuah estimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu mereka. Pengalaman kerjanya di mana, apakah inline atau tidak. Jadi standar-standar ini lazim biasanya didapatkan dari sifatnya yang memang teknikal. Nah, kalau pada pekerjaan, biasanya ada data berupa kartu waktu pekerja yang biasanya didapat dari data produksi. Nah, misalnya dia udah mulai produksi apa aja sih? Apakah dia sudah bisa menghandle, tadi kalau contohnya garment atau sepatu, untuk menjadi manajer mengelola satu sepatu, apakah dia sudah mengerti step-stepnya atau tidak. Nah, itu biasanya ada di kartu waktu pekerja kalau dalam bekerja. Kalau di luar pekerjaan, nah itu biasanya ada pada work experience yang mereka lakukan di perusahaan lain. Nah, kelemahannya dengan metode historical ini adalah sifatnya itu kadang tidak objektif karena kita tidak tidak ketahui itu keakuratan dari pengalaman mereka itu, apa mereka juga bisa berbohong ataupun atau tidak, tapi kan ditulis ada pengalaman di sini, kita nggak tahu pengalamannya itu baik atau buruk, kita tidak tahu. Kemudian ini studi waktu, ini biasanya dilakukan dengan pengamatan. Nah, ini merupakan pencatatan waktu yang menggunakan sampel pekerja. Jadi kita lihat sampel pekerjaannya itu untuk kita bisa melakukan perhitungan. Perhitungan seperti apa? Nanti kalian bisa baca di sini step-stepnya. Nah, ini contoh dari studi waktu ya. Ini juga sudah kita lakukan untuk kita mengetahui standar. Nah, pertama kita mengetahui waktu siklus secara rata, waktu normal, dan waktu standar dari
pekerjaan tersebut. Jadi waktu normal dibagi dengan 1 dikurangi faktor kelonggaran. Maksudnya itu faktor kompensasi ataupun faktor loss dari pekerjaan tersebut dilakukan. Misal kan kita nggak mungkin, karena kan kita bukan robot ya, misalkan kayak tadi saya contohnya di pabrik lagi, berapa lama dia bisa bekerja 1 jam terus-terusan tanpa istirahat, apakah ternyata bisa non-stop atau tidak. Nah, faktor kelonggarannya itu bisa dilihat melalui pemantauan. Misal, ini saya akan langsung contoh studi. Jadi pada suatu operasi pekerjaan, misal siklus pengamatan rata-rata itu sebesar 4 menit. Jadi dalam waktu siklus rata-rata, si pekerjaan tersebut bisa diselesaikan dalam waktu 4 menit. Kemudian peringkat pekerjaan tersebut sebesar 85%. Dan faktor pelonggarannya itu 13%. Maka bisa dihitung dengan cara seperti itu. Waktu normal tadi 4 menit dikali dengan 85%. Jadi ini tingkat peringkat efisiensi dia sebesar 3,4 menit. Jadi waktu normal yang bisa dia kerjakan sebesar 3,4 menit. Sementara waktu standar pengerjaannya itu sebesar 3,9 menit. Berarti si pekerja tersebut bisa melakukan, dengan kata lain, dia bekerjanya cepat. Seperti itu ya perhitungannya. Ini satu ini kalau. Lalu yang kedua ini contoh studi waktu. Jadi suatu asosiasi misalnya contoh memiliki suatu kasus penelitian studi waktu dengan menyebarkan kuesioner dengan hasil sebagai berikut. Misal ini elemen kerjanya ABC, lalu pengamatan menit per siklusnya 1, 2, 3, ada 5, dan tingkat kinerjanya di sini. Nah, ini di sini bisa kalian lihat hasil pengamatan yang tidak diperhitungkan karena adanya berbagai hal. Nah, biasanya berbagai hal itu ada spike. Kalau kalian akan nanti belajar SPSS mungkin ini kan lebih detail dijelaskan. Nah, ini saya hanya preview aja. Nah, kalau bisa lihat di sini kan 8, 10, 9, 11 ada kata-kataan kan. Ini tiba-tiba 21. Nah, ini tiba-tiba 21. Itu kan ada ketidakstandaran kan, tiba-tiba naik 21. Makanya hasilnya kita abaikan karena itu ada peningkatan berlebih. Kemudian ini 2, 3, 21 misalkan mirip ya. Nah, ini tiba-tiba 21, 21 ini 5 sendiri ada peningkatan agak mencurigakan. Makanya di situ kita abaikan dulu misalnya. Kemudian dari sini kita bisa hitung, maka waktu siklus rata-rata tadi untuk A itu sebesar 9,5 menit. Jadi 8 tadi, 10, 9 tambah 11. Dibagi dengan 4. Karena ini pekerjaannya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini kita abaikan. Karena adanya spike atau waktu yang tidak konsisten. Lalu ini juga sama, ini tetap 5 ya, yang B. Karena tadi tidak ada dalam pengamatan tersebut tidak ada waktu yang berlebih. Jadi misalnya tidak berlebih banyak. Ini juga sehingga maka hasilnya seperti ini. Jadi waktu normal total sebesar 15,36 menit. Waktu standar sebesar 18,7 menit. Berarti dari sini juga dapat disimpulkan bahwasanya berdasarkan pengamatan semuanya sudah sesuai dengan standar, bahkan lebih cepat seperti itu ya untuk studi waktu. Jadi dalam melakukan studi waktu, standar waktunya itu harus sudah ditentukan. Jadi itu biasanya berdasarkan historis ya. Nah, cara ini biasanya membutuhkan biaya yang besar karena tadi kita harus melakukan pengamatan, perhitungan, dan lain sebagainya. Lebih jelasnya kalian bisa baca di modul yang saya berikan. Saya ingat saya di sana masih ada sih. Oke, kita lanjut. Nah, ini contohnya dengan standar waktu yang telah ditentukan. Ini pengambilan sampel kerja yang tadi. Ini juga kalian nanti bisa baca di sini. Nah, ini rumus lain untuk kalian melakukan studi waktu. Pengukuran ya. Jadi untuk menentukan jumlah pengamatan yang dibutuhkan, maka digunakan dengan rumus seperti ini. Jadi, nah
Ini nanti kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini mengenai pengambilan siap pekerja. Oke. Nah, ingin saya lebih bahas detail adalah bagian yang ini. Kita langsung ke bahas bagian ini aja. Nah, karena berkaitan dengan isu SDM, maka ini yang ingin saya sampaikan dan menurut saya cukup penting bagi kalian ketahui. Nah, isu SDM terkini itu adanya, sempat saya singgung juga, adanya industri 4.0 dan society 5.0. Apalagi itu society 5.0. Jadi bagaimana peradaban kita perubahannya. Jadi kalau misalkan kita bisa luas, karena society udah berubah ke 5.0 dan industri juga sedang beradaptasi dengan itu, kita bahas dulu dari timeline revolusi industri yang saya ambil dari Ruang Guru. Nah, ini pada tahun 1780 terjadilah revolusi industri pertama di mana produksi yang biasanya manual, nah ditandai dengan adanya mesin uap pada tahun 1780. Kemudian revolusi industri kedua itu terjadi pada tahun 1870 dengan ditandai adanya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, adanya assembly line atau penggunaan elektrifikasi atau listrik untuk penggunaan listrik secara massal, dan ditandai dengan adanya penemuan assembly line seperti ini ya, kalau misalkan kalian tidak tahu. Kemudian pada tahun 1970 ditandai dengan adanya otomatisasi dan globalisasi secara umum. Jadi semuanya sekarang sudah mulai menggunakan robotik. Robot mulai ditemukan pada tahun 1970. Kemudian sekarang kita masih bergerak dan ini juga belum tahu sampai kapan dan sebentar. Itu ditandai dengan adanya digitalisasi. Jadi penggunaan perangkat yang paling sering terhubung dengan artificial intelligence, penyimpanan data di cloud, dan juga Internet of Things. Nah, ini kan sudah sedang kita lakukan ya di sini. Lalu juga kemarin dulu sempat bahas, Indonesia lagi bahas tentang industri 4.0 sedang dipolitisasi. Tapi sebenarnya kita sebenarnya sedang berubah ke sini, ke masa depan personalisasi di industri 5.0 dan society 5.0. Waktu di awal saya sampaikan bahwasannya ada perubahan industri 4.0 itu pada sustainability. Jadi misalnya sebentar, pada back to nature dan segala macam. Nah, itu tergantung balik lagi kepada personalisasi perusahaan ataupun organisasi tersebut. Nah, kalau misalkan di Eropa biasanya atau di Barat, mereka kan misalnya negara yang sudah maju. Jadi isu di sana memang tentang climate change. Di sana kan juga banyak 4 musim, banyak es yang mencair. Nah, mereka kan memang isu utama di sana ada climate exchange. Kalau kalian misalkan nonton film dari mereka juga banyak tentang yang membahas tentang perubahan iklim. Karena memang secara personal isu yang mereka hadapi di sana itu. Baik ke yang kita di sini. Nah, kita di sini kan misalkan personalisasi dari kita pekerjaan yang kurang misalkan ataupun hal lainnya itu tergantung pada kita. Tapi di Amerika sendiri sebagai contohnya adalah personalisasi berupa manusia. Jadi mereka butuh asisten-asisten pendukung supaya mereka bisa lebih efektif dan efisien bekerja. Nah, berkaitan dengan personalisasi tersebut, ada satu produk yang diluncurkan oleh suatu perusahaan yang cukup terkenal. Nah, ini adalah merupakan technical details dari produk tersebut. Jadi sebuah produk robotik humanoid. Ada yang pernah lihat dan ada yang tahu ini dari perusahaan mana ataupun yang didesain apa? Nggak tahu, Pak. Ini kalau yang tahu saya dapat bonus nih kalau kalian tahu ini desain dari perusahaan mana. Ini Suhari tahu?
Obat bukan, Pak? Kurang tahu, Pak. Obat, Tobat, perusahaan Tobat. Obat, perusahaan obat. Tapi nggak tahu Oh, sih bisa salah. kira saya perusahaan yang Tobat. Enggak, ini oke kita bahas aja. Ini adalah technical details dari robot humanoid yang dibuat oleh Tesla. Jadi Tesla seperti yang kalian ketahui pada bulan Mei tahun ini, jadi Tesla kenapa? Sebentar, kok saya jadi ingin bersin terus ya? Ini gara-gara ngomongin Tesla, apa Tesla ngomongin saya juga, jadi saya mau bersin-bersin. Oke, jadi Tesla itu pada bulan Mei tahun ini, Elon Musk dia secara terang-terangan menjelaskan bahwa Tesla akan melakukan pengembangan produk berupa robot humanoid. Padahal kalau kalian ketahui ya, sebenarnya Tesla sendiri sebenarnya sudah menggunakan robot. Nah, ini review sendiri dari pabrik Tesla. Nah, ini robot-robot dari Tesla. Kalau kalian mau lihat lengkapnya bisa kalian lihat di YouTube channel mereka. Jadi tiap robot Tesla ini sudah ada sebenarnya. Mereka punya robot. Tapi kenapa harus humanoid? Nanti kita bahas. Nah, ini sebentar, saya minum dulu ya. Kenapa ini saya mau bersin terus? Oke, lanjut. Nah, ini contoh. Tadi sampai mana ya? Oh, oke. Nah, ini di perusahaan. Jadi dalam melakukan fabrikasinya, di sana udah ada robotik. Kalau kalian mau lihat lebih lanjut, bisa di website perusahaannya. Nah, udah ada yang bikin rodanya kayak gimana. Jadi di sana 100% udah tidak ada manusia yang melakukan assembly. Lalu kalau kalian tanpa sadari, nah robot ini juga sebenarnya termasuk robot. Si mobil ini juga termasuk robot. Kenapa? Karena kan kita nyuruh mereka inputnya apa, perintahnya, lalu mereka melakukan proses, ini dalam hal ini mobil ya, lalu outputnya adalah kita sampai di tujuan. Jadi robot itu sebenarnya segala sesuatu atau hal yang kita perintahkan tanpa kita screen-nya mati. Oke. Masih mati ya? Udah muncul? Belum, Pak. Tapi bukan. Bentar. Window. Oke. Nah, si robot mobil Tesla ini sebenarnya robot juga ya. Jadi terus juga tanpa kalian sadari sebenarnya kalian sudah masuk society ke 5.0. Kita udah sering berinteraksi dengan robot. Contoh lain adalah robot adalah ketika kalian pakai sosial media, nah algoritma itu adalah robot. Jadi robot itu bentuknya tidak selalu harus fisik. Kemudian kalau kalian melakukan chatbot kan itu ada istilahnya chatbot. Misalnya kalian beli apa gitu di sosial media ataupun di marketplace, kalian chat si pelanggan atau customer ataupun penjualnya, nanti kan ada pilihan otomatisasi daripada jawaban tersebut, misalkan tidak tersedia atau segala macamnya. Itu termasuk pada robot juga. Nah, pada kenyataannya ini adalah salah satu yang bagian sini adalah gambar dari fiksi bagaimana si robot itu di film-film ya biasanya ingin bekerja. Tapi padahal sebenarnya ini ada contoh lain.
udah ada sebenarnya robot untuk vacuum cleaner. Tapi kenapa harus humanoid? Itu balik lagi pada tadi, bahwasanya di sana itu, misalnya di Eropa ataupun di beberapa negara Asia, mereka memang decline. Jadi secara membutuhkan orang tambahan. Kalau misalkan mempekerjakan orang kan lebih mahal. Kalau robot investasinya hanya di awal. Tapi, nah karena ada isu seperti ini, lantas kalau misalkan pekerjaan sampai tadi kalian nyapu aja dikerjain sama robot, terus berarti pekerjaan kita tuh banyak tergantikan dengan robot dong. Nah, pada di website World Economic Forum, di Future Job Survey, mereka melakukan survei. Ini adalah hasil kuesioner atau survei yang menunjukkan mengenai performa dari human and machine, beberapa pekerjaan yang mungkin bisa digantikan oleh mesin. Ini kalian bisa screenshot atau baca nanti kalian atau lihat PDF, nggak akan terlalu saya jelasin. Nah, kemudian ini hasil dari riset juga dari McKinsey, di mana otomatisasi itu akan banyak berpengaruh pada global workforce atau bagaimana suatu pekerjaan yang dilakukan oleh banyak manusia. Di hasil dari sini kita bisa lihat bahwasanya bisa melakukan penghematan sebesar 50%. Terus 6 dari 10 pekerjaan yang sekarang kita lakukan itu bisa digantikan oleh robot. Di main point-nya bisa lihat di sini, hasil dari riset dari McKinsey ini, kita bisa lihat bahwasanya bisa melakukan penghematan, kalau impact-nya pada tahun 2030 sebesar 15% atau sebesar 40 miliar dolar. Kalian bisa baca lebih jelasnya di McKinsey, di websitenya juga tersedia. Nah, kemudian kalau misalnya semua pekerjaan tersebut dilakukan, nah lantas kalau semua pekerjaan tersebut digantikan oleh robot, manusia kan nggak ada pekerjaan. Itu isu yang kemarin sempat dibahas dulu, tapi ternyata kalau kalian tahu, berdasarkan artikel dari Foundation for Economic Education, mereka menyatakan bahwa teknologi creates more jobs than it does. Sebagai contoh, misalnya pada tahun dulu kan dengan adanya ditemukan komputer, nah itu kan dulu sempat mendisrupsi pekerjaan. Jadi pekerjaan orang itu sempat takut adanya komputer, berarti yang bagian admin makin sedikit dong, makin apa. Tapi ternyata yang sekarang kita rasakan dengan adanya komputer, kita kan sekarang bisa belajar daring seperti ini. Lalu misalnya kita bisa ada beberapa pekerjaan yang tercipta dengan adanya kegiatan inovasi teknologi tersebut. Karena di sisi lain, kalau kalian ketahui, peradaban itu tidak bisa kita sepertikan ya. Jadi kita berubah, kita bisa digantikan. Makanya ketika ada teknologi baru, tidak perlu takut ataupun nanti kehilangan pekerjaan, karena pasti ada pekerjaan yang baru. Hanya saja, berdasarkan World Economic Forum tersebut, kita harus waspada. Kenapa waspadanya? Ada dua hal. Yang pertama, karena ada teknologi tersebut, ada increasing demand untuk skill atau pekerjaan tertentu. Di sisi lain, ada decreasing demand untuk pekerjaan tersebut tertentu. Yang pertama adalah data entry clerk, misalkan ini contoh ya. Jadi kalau data entry clerk itu orang yang kerjanya ngikutin data entry. Nah, kalau sekarang kan kalian misalkan mau daftar bank kan, kalian tinggal buka aplikasi, masukin lewat handphone kalian, selesai langsung masuk ke database si bank tersebut. Jadi nggak ada orang yang sebenarnya dibutuhkan untuk masukin data entry. Si customer tersebut bisa masuk ke sendiri dan bisa langsung ke sistemnya. Baik itu nanti selfie, foto, segala macam. Itu contohnya. Lalu yang kedua ada increasing demand pada bagian data analis dan scientist. Ini lebih kepada teknikal semua. Kemudian yang sempat kita singgung bahas mengenai manajemen operasi, mungkin ini ya, project manager. Jadi memang ada increasing demand untuk beberapa skill di sini. Nanti kalian bisa baca di sini mengenai increasing demand. Apakah
Kalau kalian misalkan sekarang bekerja, apakah kalian ada di kuadran bagian kiri atau bagian kanan? Kemudian dari hasil riset yang sama, ini adalah top 15 skills for 2025. Ini ada 15 skill, saya ingatkan kembali, yang harusnya kalian miliki ketika mungkin nanti kalian lulus dari perkuliahan. Yang pertama, yang paling saya sering bahas adalah mengenai analytic thinking dan innovation. Jadi saya harap kenapa tugasnya jadi presentasi kelompok, supaya nanti kalian mungkin terbiasa melakukan analisis dan berwawasan hingga kalian bisa melakukan inovasi. Tapi kalau kalian sadar di sini ya, di sini semuanya adalah berupa soft skill. Jadi di sini berbeda dengan yang ini kan increasing demand ya. Kalau demand yang ini, kalian bisa lihat di sini ada beberapa hard skill ya. Contohnya ini mechanic and machinery repair. Jadi memperbaiki mesin. Lalu ada lagi mana ya? Nah ini misalkan developer itu termasuk pada hard skill. Jadi mereka harus hard skill. Nah kalau di sini coba kalian lihat apakah ada hard skill atau tidak. Ini persuasi, service, semuanya ini adalah soft skill. Berarti pada hal ini kemungkinan besar semua kegiatan hard skill itu akan dilakukan otomatisasi oleh robot kemungkinan besar. Maka dari itu mulai dari sekarang kalian bisa memilih mungkin salah satu dari top skill ini yang akan kalian lebih perdalam. Caranya misalkan bisa kalian baca lebih banyak ataupun kalian mengambil course lebih umum, saya tidak tahu. Jadi selamat kalian menempa diri dengan isu sumber daya manusia yang tadi. Semoga kalian nanti ketika lulus, kalian setidaknya bisa memiliki skill unggulan dari top skill 2025 yang mungkin akan dibutuhkan oleh industri nanti. Oke, mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kali ini. Ini saya kayaknya bersin-bersin saya sudah nggak konsen lagi. Mohon maaf. Ini tadi saya pengen bersin tapi nggak keluar, jadi gimana ya kan? Susah gitu. Ada pertanyaan nggak? Ini saya udah tadi mau bersin tapi nggak keluar. Oke, kalau udah jelas nggak ada pertanyaan, saya agak terburu-buru ini, saya nggak enak banget, ya Allah. Nanti kalau ada pertanyaan, masih ada waktu kan nanti sampai jam 15.20. Silahkan setelah ini kalian menentukan kelompok ya. Silahkan bahas kelompoknya. Nanti kalau sudah, saya harapkan langsung ada sih. Nanti langsung share list kelompoknya di grup. Jadi supaya saya langsung bisa buat format penilaiannya nanti yang akan saya buat. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung tanyain aja di grup. Ini saya maaf buru-buru off cam. Gak enak banget ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu chatnya di grup untuk penentuan anggota kelompok. Oke. Selamat siang. Oke, silakan. Sehat-sehat, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga dapat Tesla, Pak, bersin-bersin deh, Pak. Ya, oke. Oke.